Baik, kali ini kita akan belajar tentang cara mengonlinekan Dapodik atau e-raport melalui suatu web DDNS. Yang diperlukan koneksi internet dari modem ke server Dapodik atau e-raport. Dalam ini menggunakan koneksi IndiHome. Kemudian kita perlu akses ke web noip.me. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saat kita mengakses suatu website dengan port 5774, jadi langsung bisa terkoneksi dengan Dapodik yang ada di sekolah. Jadi servernya harus online. Jadi pertama yang harus disetting adalah kita harus menyiapkan akun di noip.com. Silahkan daftar akunnya di noip.com. Sign in. Kalau mau membuat akun silahkan create an account dulu. Sertakan email, kemudian username atau passwordnya, dan silahkan pilih hostname yang Anda gunakan. Saya ini coba menggunakan ddns.net, kemudian tinggal create account. Jika sudah, maka tampilannya nanti berupa manajemen dari Noip. Seperti ini, saya sudah memiliki 2 aktif host. Saya coba tambahkan lagi 1. Jadi cara menambahkannya, hostname yang akan Anda gunakan, nama sekolah, kemudian domainnya, kemudian tekan nanti add hostname. Karena saya sudah memiliki, saya akan coba cek. Jadi saya sudah punya 2. Hostname ini smkn1masubur.ddns.net, ada di IP target 180. Nah, karena kita memiliki IP dinamik, maka kita harus melakukan perubahan pada IP ini. Jika digunakan cara manual, maka gunakan modify ini. Jadi kita harus catat IP dinamiknya. Ceknya bisa menggunakan my IP. Nah, jika seperti ini, maka akan ada kesulitan di mana kita harus mengkonfigurasi secara manual. Tetapi oleh Noip sudah diberikan satu software Dynamic Update Client for Windows. Jadi ini silahkan di-download. Silahkan di-download. Kemudian diinstal. Fungsinya adalah untuk melakukan pergantian secara otomatis terhadap IP public yang kita dapatkan. Jadi tidak perlu secara manual mengganti lagi. Saya coba tambahkan di sini. Jadi kurang lebih alurnya adalah klien akan mengakses hostname ini. Dari hostname dari DDNS ini akan mengakses ke IP target. Karena IP targetnya berubah-ubah, maka kita menggunakan software Noip ini. Jadi user dan password yang digunakan adalah user password yang tadi sudah disusun atau sudah dibuat. Oke. Nah, nanti tinggal kita pilih DDNS mana yang akan kita setting untuk komputer tersebut. Saya menggunakan ddns.net ini, tinggal di save, maka dia akan mengupdate seperti ini, dan ini harus real time ada di server. Jadi dihidupkan saja terus, maka setiap 5 menit akan melakukan pengecekan. Aplikasi DUC ini melakukan pengecekan IP public yang dimiliki oleh sekolah atau dari IndiHome, dan akan melakukan perbaikan atau pengupdate di noip.com. Nah, ini settingan untuk mendapatkan DDNS dan koneksi yang real time ke server. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki aplikasi Dapodik, saya di sini menggunakan IP 1.4.25774. Ini adalah IP lokal. Ini portnya Dapodik. Jika menggunakan
era port, maka IP lokal 2677 atau disesuaikan nanti dengan port era port. Nah, karena ini aksesnya ke port, maka kita harus melakukan penyetingan di modem. Ini kami menggunakan IndiHome dengan tipe F609. Silahkan akses 192.168.1.1 dengan username-nya user, passwordnya user. Ini default dari modemnya. Akses modem, user, password, user. Kita coba login. Kemudian pada bagian application, dan sebelumnya sebenarnya kita harus menyeting firewall yang ada di modem. Firewall itu hanya bisa diperoleh jika memiliki akses ke modem, akses administrator. Jadi pastikan terlebih dahulu akses administrator sudah membuka firewall atau menonaktifkan firewall dari modem ini. Firewall di server, di komputer server juga harus dimatikan. Nah, jika sudah firewallnya sudah dimatikan, ini saya kebetulan tidak, aksesnya sudah tidak ada, tapi sudah disetting untuk firewallnya sudah dinonaktifkan. Oke, ada di port forwarding, klik port forwarding, klik enable, nama aplikasinya. Oke, saya edit yang sudah ada saja. Jadi di bagian port forwarding di enable, namanya silahkan sesuaikan, protokolnya TCP, WAN connectionnya PPOE, portnya 5774, dan ini adalah IP sasarannya, LAN hostnya dan LAN nya juga harus sama 5774. Kemudian klik save kalau di sini modify. Jika settingannya sudah sesuai, maka aplikasi bisa diakses melalui domain yang Anda buat, kemudian /25774. Yang memegang peranan di sini adalah settingan firewall. Jika Anda mendapatkan akses administrator untuk modem ini, itu akan lebih baik. Sekian dan terima kasih.